Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, bisa dibilang pandemi saat ini membuat keadaan kita ya adalah yang namanya kesulitan ya jamaah ya. Ada yang usahanya sepi, pendapatannya berkurang, ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin ada dari saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Tapi jamaah, kenapa dibilang alhamdulillah, kita tetap harus bersyukur karena jamaah sebagai Islam kita tidak boleh menyerah begitu aja. Harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Dalam keadaan yang bisa dibilang ya sulit seperti ini, kita harus percaya bahwa mukjizat Allah itu ada dan nyata. Dan sebagai bentuk pembelajaran kita untuk mempertebal keimanan kita, dan hikmah apa aja nih? Kalau misalnya kita bahas masalah mukjizat, hikmah apa aja yang bisa kita petik dari yang namanya mukjizat itu jamaah yang ada di rumah. Dan bagaimana pandangan Islam terhadap yang namanya mukjizat. Pagi hari ini kita bahas jamaah dan tema kita adalah mukjizat membuat kita taat. Langsung aja jamaah yang ada di rumah, menarik sekali pembahasan kita. Dan untuk yang pertama aku punya tayangan nih. Mukjizat pada zaman Nabi. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Salah satu keistimewaan seorang nabi adalah memiliki mukjizat. Mulai dari bisa berbicara dengan hewan yang bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, membelah lautan dengan tongkatnya oleh Nabi Musa alaihissalam, dan menyembuhkan orang sakit seperti yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam. Mengenai mukjizat Nabi Muhammad sebagai umatnya, kita sudah tahu salah satunya air yang keluar dari jari-jari beliau. Masya Allah, sangat luar biasa ya jamaah yang ada di rumah ya. Mukjizat yang ada pada nabi-nabi kita terdahulu. Tadi sudah disebutkan mukjizat pada Nabi Sulaiman, yaitu bisa berbicara dengan hewan, atau mungkin tongkat yang bisa membelah lautan pada Nabi Musa. Masya Allah. Dan juga kita akan bahas pagi hari ini mengenai mukjizat nih. Banyak orang yang tahu mukjizat tapi belum tahu sebenarnya mukjizat itu seperti apa sih? Langsung aja kita tanya sama Ustadz Bani. Ustadz kita akan membahas mengenai mukjizat Ustadz. Tapi mungkin jamaah juga harus diperjelas lagi nih, sebenarnya mukjizat itu apa? Perbedaannya mukjizat sama sihir itu apa Ustadz Bani? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Mas Soni. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan semua kita dimampukan puasa Arafah hari ini diterima dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Dan dijaga serta disehatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang mukjizat. Mukjizat itu apa Ustaz? Secara bahasa mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Artinya melemahkan, membuat orang lain tidak bisa melakukan sesuatu. Disebut dengan i'jaz atau mu'jizah. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat beberapa ulama, diantaranya kami kutipkan Fakhruddin Ar-Razi mengatakan mukjizat itu secara istilah adalah amrun khariqun lil adah makrunun bit tahaddi salimun anil mu'aradah. Dia harus sesuatu yang di luar batas kewajaran. Sesuatu yang luar biasa dahsyat dan istimewa. Tapi makrunun bit tahaddi, ada unsur menantang orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Salimun anil mu'aradah, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan hal tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik sendirian ataupun orang lain berkumpul untuk melakukan hal yang sama tidak bisa. Nah, itu disebut dengan mukjizat. Ustadz, apa bedanya dengan sihir? Nah, apa beda dengan sihir? Sihir sesuatu yang luar biasa juga Ustadz. Orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, orang bisa ngilang misalnya. Masya Allah. Perbedaannya kata para ulama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Orang-orang kafir ketika itu belajar dari
setan dan juga malaikat yang Allah kirimkan di Babilonia ketika itu adalah ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir yang bisa memisahkan pasangan suami istri. Jadi apa kesimpulannya? Sihir bisa dipelajari. Sementara mukjizat nggak bisa dipelajari. Jadi Nabi Musa itu nggak ada istilahnya ngetuk-ngetuk dulu. Ngapain? Lagi ngetes kira-kira bisa nggak besok nimbelah lautan? Nggak ada. Langsung ketika itu juga Allah berikan. Sementara sihir dipelajari. Karenanya sihir orang lain bisa melakukan. Sementara mukjizat tidak ada yang bisa melakukan. Tapi kalau kita perhatikan ayat Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut kata mukjizat. Dalam Al-Quran disebut ayatul rabbihi atau al-bayyinat. Misalnya Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatim bayyinat. Telah kami berikan kepada Nabi Musa 9 ayat bayyinat. Di situ semua ahli tafsir sepakat ayat di situ mukjizat maksudnya. Apa saja 9 itu? Dalam surat Al-A'raf 133 disebutkan 5. Tofan, kemudian jarad, belalang, kutu, kemudian darah. Ya. Setelah itu disebutkan dalam ayat-ayat yang lain diantaranya adalah tangan beliau, lisan beliau, tongkat beliau membelah lautan tadi, kemudian batu dan lain sebagainya. Maka mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Mukjizat tidak bisa dipelajari. Tidak bisa dipelajari. Karena dia adalah pemberian dari Allah. Karena pemberian dari Allah ya. Kalau sihir bisa dipelajari ya. Tapi jamaah ngapain juga kalian belajar sihir ya. Mendingan belajar agama dapat pahala ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya yang pertama. Masih disenggol-senggol dikit jamaah yang ada di rumah. Tenang aja. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai mukjizat ya. Sesuai tema kita. Mukjizat membuat kita taat. Taatnya seperti apa? Katanya mukjizat itu berdasarkan sifatnya. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Berdasarkan sifatnya Ustadz katanya dibagi menjadi 4 golongan. Masa? Menjadi 4 golongan. Apa aja itu Ustadz Maulana? Iya. Mohon penjelasannya Ustadz silakan. Baik, makasih ya. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari ukuf di Arafah. Dan kita yang ada di rumah usahain juga merasa suasana ukuf lewat puasa. Nanti sore pada asar kita duduk berzikir. Perbanyak baca la ilaha illallah, istighfar, salawat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan doa-doa yang diijabah. Nah, kalau berbicara tentang mujizat, ini adalah suatu pemberian dari Allah untuk para nabi. Jadi kita pelajari ini menandakan bahwa kita percaya akan nabi dengan adanya mujizat. Dan mujizat ini betul tema kita hari ini untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Dan ternyata kalau berbicara tentang pembagian mujizat itu ada 4 golongan mujizat itu. Yang pertama ada mujizat sakhiyah. Apa itu? Dari tubuhnya para nabi seperti yang disebutkan ada keluar dari air dari jari-jari Rasulullah SAW. Itu adalah mujizat yang Allah izinkan keluar sesuatu dari tubuh beliau dan itu adalah air yang paling mulia. Air yang paling mulia adalah air yang keluar dari jari Nabi, air Al-Kausar, kemudian air Zam-Zam. Bahkan ini bentuk bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan kedudukan yang luar biasa. Dan tadi juga disebutkan Nabi Musa alaihissalam juga mengeluarkan cahaya dari tangan beliau. Ada juga mujizat yang bisa masuk dalam akal. Yang namanya akliyah atau rasio yang bisa masuk akal. Dan ini masih berfungsi sampai sekarang. Apa itu? Al-Quran. Jadi itu mujizat. Mujizat yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Al-Quran. Dan bisa masuk dalam akal. Kemudian yang ketiga, ada mujizat yang bersifat kauniyah atau peristiwa. Yang tadi terbelah, ada bulan terbelah 2, kemudian lautan terbelah. Ini fenomena alam yang tadi disebutkan tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Hanya terjadi pada sosok Nabi Allah. Dan yang keempat, jadi ada juga berupa akliyah, kemudian tubuh, kemudian fenomena alam. Dan ada juga salbiah, apa itu? Sesuatu yang di luar nalar. Di luar dari kebiasaan. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar oleh Namrud
tahu nggak apa yang terjadi? Bukan panas yang dirasakan Nabi Ibrahim, tapi kedinginan yang menyelamatkan. Sekali lagi, kedinginan yang menyelamatkan. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam itu merasa kedinginan dalam api. Ini sesuatu yang di luar nalar, di luar dari kebiasaan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara ketika masih bayi, ketika itu bernasar ibunda Maryam, bahwa dia tidak akan berbicara. Ya. Sampai ketemu orang-orang ketika menggendong putranya. Ada apa yang terjadi tersebut dalam surah Maryam. Apa yang terjadi Nabi Isa yang masih bayi yang berbicara. Tidak mungkin. Kalau dulu tidak mungkin. Ini adalah bagian daripada mujizat. Gitu ya. Iya. Dan itu cuma diberikan kepada nabi-nabi kita Nabi-nabi. ya, Ustaz, ya. Masya Allah. Karena Jadi menambah ketakwaan kita kepada Allah. ketakwaan kita, jangan malah akhirnya kita ngaku-ngaku punya mukjizat bisa begini, bisa Oh, enggak, begitu. enggak. Nggak akan bisa karena cuma buat Iya. nabi kita ya Ustadz ya. Hanya buat Nabi. Masya Jadi Allah. jangan ada berkata, saya punya mujizat. Nah, Nah, itu dia tuh. Ustaz Maulana, terima kasih untuk penjelasannya Iya, Ustaz. iya. Ini menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari pagi hari ini jamaah. Karena mungkin kayak gitu, suka ada yang ngaku-ngaku atau mungkin ada yang nggak tahu mukjizat sebenarnya seperti apa. Tapi tadi kan udah dijelasin ya, 4 sifat mukjizat berdasarkan golongannya. Tapi kita pelajarin lagi lebih dalam. Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, kalau mukjizat yang Nabi Muhammad SAW tinggalkan, katanya bermanfaat banget nih dari sekarang bahkan sampai hari kiamat. Itu ada nggak sih Ustadz Syam, dan apa itu Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Soni, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Masya Allah hari ini sedang mengikuti sunnah Rasulullah. Sedih rasanya tidak bisa bergabung di Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Ada rasa rindu, ada rasa ingin ke sana, namun tidak mengurangi pahala daripada pahala haji jikalau kita bermajelis hari ini, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka kita akan membahas tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan mukjizat Nabi Musa, sampai berapa mukjizat? Sampai bisa membelah lautan. Tapi pertanyaannya sekarang, kemana tongkatnya Nabi Musa? Ada yang mengaku di Turki, ada yang mengaku di museum ini, ada yang mengaku kami memilikinya, kami menyimpannya. Sudah tidak terlihat mukjizatnya sekarang. Ada mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kekayaannya, tidak ada kekayaan lagi setelah kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi di mana kekayaannya sekarang? Subhanallah. Ada mukjizat Nabi Nuh alaihi salam dengan kapalnya. Tapi di mana kapalnya sekarang? Ada mukjizat siapa lagi? Sebutkan mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu. Namun sekarang sudah menjadi suatu barang peninggalan di museum-museum. Jikalau benar itu yang ditinggalkan, betul. Itu pun belum tentu itu. Belum tentu Gitu. benar ya. Namun ternyata mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran berlaku sampai hari ini. Subhanallah. Kata teman-teman mungkin, Ustaz kenapa ya Nabi Muhammad itu nggak dikasih tongkat kayak Nabi Musa biar keren gitu ya. Kenapa ya nggak dikasih misalnya mereka mikirin kayak palunya siapa? Thor gitu ya. Biar Mereka ada mikirin ilmunya seperti gitu itu. ya. Ternyata mukjizat nabi-nabi terdahulu itu hanya sebatas pada masanya saja. Namun kalau mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Apa mukjizatnya Al-Qur'an? Berlaku sampai sekarang. Coba lihat, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang baru terbukti secara ilmiah di abad 20 ini. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang pada saat itu didustakan oleh orang-orang sekitar Rasulullah SAW, namun ternyata dibuktikan. Contoh misalnya di dalam surah Ar-Rahman disebutkan bahwasanya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang disebutkan ternyata ada sungai di bawah lautan. Dan itu baru-baru saja ini tersebar videonya. Ada sungai air tawar di bawah lautan yang sangat dalam tersebut. Subhanallah, itu terbukti baru-baru berlaku sepanjang masa. Kemudian apa lagi? Contoh misalnya di dalam Al-Quran disebutkan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Kata Al-Quran, hari ini kami kekalkan atau kami abadikan jasadmu Fir'aun. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada setelahmu nanti. Dan ternyata memang ada mumi Fir'aun.
Ternyata ada memang mumi Fir'aun. Pada saat Rasulullah SAW, apakah muminya sudah ditemukan? Belum. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup pada saat itu. Namun ternyata pada akhirnya ditemukan mumi Fir'aun. Kemudian apa lagi? Dalam surah Al-Anbiya disebutkan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Setiap kehidupan itu membutuhkan air. Dan menurut penelitian, jikalau suatu tempat memiliki cadangan air, dipastikan ada kehidupan di sana. Dan tidak ada satupun benda atau makhluk yang hidup tanpa unsur airnya. Pasti ada unsur airnya, subhanallah. Itu baru sedikit, Iya. belum lagi ayat-ayat yang Karena aku pernah lainnya. dengar proses terbentuknya semesta aja yang ditemukan sama orang luar ternyata udah ada di Al-Quran sebelumnya. Ya Subhanallah. Allah. Makanya Al-Quran pedoman kita ya Ustadz Syam ya. Al-Quran mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, tapi masih bisa dinikmati oleh umatnya sampai sekarang. Kalau Nabi yang lain udah nggak bisa lagi. Masya Allah. Ustadz Syam terima kasih untuk Sama-sama. penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi. Aku mau nanya lagi. Ih seru banget pembahasan hari ini Ustadz Bani ya. Kalau misalnya nih Ustadz nih orang yang terhindar dari musibah atau selamat dari yang namanya bencana. Itu disebut mukjizat apa enggak sih? Masya Allah. Sebut mujizat apa bukan ya? Iya apa ya? Perlu dibahas kan nih? Perlu Perlu bahas dong. ya? Tapi mungkin setelah yang satu ini aja gimana? Oh, setelah yang satu ini aja ya? Iya. Oh, abis seru banget sih, jadi pengennya terus-terusan aja. Tapi setelah yang satu ini akan dibahas ya. Siap, insya Allah, Baik siap. jamaah, setelah yang satu ini akan dibahas. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.